Lur, selamat datang di Ngalor Ngalebu Horor. Yo opo kabar lur, sehat-sehat kabeh yo. Balik mana ambek aku Icang. Kali ini kita akan mengalor makhluk raksasa dan buas dari Amazon yang berjudul Anaconda tahun 1997. Salah satu film legendaris yang tentunya kalian udah pernah lihat di TV. Masa iya kalian belum lihat lur? Kurang berwarna sekali hidup ente kalau belum lihat. Film ini bercerita tentang sekelompok kru film yang mencari keberadaan suku pedalaman di hutan Amazon untuk kepentingan film dokumenter. Sampai akhirnya mereka bertemu seorang pria yang baik di depan, tapi busuk di belakang. Seperti biasa, sebelum lanjut kita abandon dulu seperti sarannya dulurku yang satu ini ya. Cak Dalimin ngombe susu, monggo sekecaaken. Astagfirullahaladzim. Konon katanya, sudah berabad-abad lamanya beberapa penduduk lembah sungai Amazon menyembah ular tersebut. Anaconda termasuk makhluk terbuas dan terbesar yang panjangnya bisa mencapai 12 meter. Anaconda terbiasa memuntahkan mangsanya untuk dibunuh dan ditelan kembali. Seorang pria yang panik dan ketakutan berusaha kabur dari kejaran Anaconda. Dia lebih memilih bunuh diri daripada mati ditelan. Di sebuah hotel pedalaman Amazon, sekelompok kru film sedang mencari keberadaan suku Indian Sirisama untuk kepentingan pembuatan film dokumenter. Mereka adalah Terry sang sutradara, profesor antropologi dan juga kekasih dari Terry yaitu Stephen, pemeran film yaitu Warren, kameramen Denny, nahkoda kapal Matteo, manajer produksi Dennis dan Gary, teknisi audio yang juga kekasih dari Dennis. Dalam perjalanan di tengah hujan badai, seorang pria meminta pertolongan karena kapalnya rusak. Pria ini minta maaf karena sudah merepotkan mereka. Dia berencana minta bantuan penduduk di dekat sana untuk memperbaiki kapalnya. Paul bekerja sebagai pemburu ular liar untuk kebun binatang ataupun para kolektor. Paul yang tahu mereka sedang mencari suku Sirisama yang hilang mengaku pernah melihatnya. Dengan senang hati Paul akan menunjukkannya. Wah, wes salah percaya sama si Paul. Paul menunjukkan jalan ke tempat suku Sirisama. Terlihat patung ular di sana. Paul bilang patung itu buatan suku Sirisama yang menyembah ular raksasa Anaconda sebagai dewa penjaganya. Paul berkata jalur yang benar adalah jalur sebelah kanan, tapi Stephen tahu jika itu bukanlah jalur yang benar. Karena di jalur sebelah kanan air sudah pasang dan itu sangat berbahaya. Stephen pun memutuskan pergi ke jalur sebelah kiri. Saat beristirahat, Dennis dan Gary pergi untuk merekam suara alam liar. Dan ketika mereka akan mengganti oli, ternyata mereka diserang oleh babi hutan. Mulai saat itu tidak ada yang boleh keluar dari kapal saat malam hari. Perjalanan pun dilanjutkan kembali, tapi tali kapal tersangkut baling-baling. Stephen pun akan turun untuk memotong talinya. Lalu tiba-tiba Stephen berhasil ditarik ke atas kapal. Ternyata ada tawon beracun masuk ke dalam mulutnya. Dengan cekatan Paul mengobati Stephen agar dia bisa kembali bernafas. Untuk membawa Stephen ke rumah sakit, lagi-lagi Paul menyarankan melewati jalur yang sama agar mempersingkat waktu. Denny tidak percaya dengan omongan Paul, tapi Terry akhirnya setuju karena mereka tidak punya pilihan lain. Di jalur itu ada dinding kayu yang menghalangi. Terry yakin pasti ada alasannya kenapa dinding itu dibangun. Tapi karena akan memakan waktu 2 hari jika memutar balik, Terry pun setuju untuk meledakkan dinding tersebut.
Ternyata tempat itu adalah sarang ular. Banyak ular yang terlempar ke kapal. Drum-drum bahan bakar juga berjatuhan dan hanya tersisa satu drum yang hanya cukup untuk 100 km saja. Perjalanan pun dilanjutkan kembali. Stephen sudah bisa bernafas normal dan semakin membaik. Paul minta kapal dihentikan karena terlihat ada kapal rongsokan di kejauhan. Mungkin saja ada bahan bakar yang tersimpan di sana. Paul, Matteo, dan Danny pun mengecek kapal tersebut. Ternyata Matteo dulunya satu tim dengan Paul sebagai pemburu ular. Paul menemukan peti yang dicarinya selama ini dan meminta Danny membantu mengangkatnya. Matteo yang akan menyusul turun terpeleset jatuh. Lalu yang terjadi... Badan Matteo diremukkan dan ditelan bulat-bulat oleh anaconda. Danny pun akan menyusul Matteo, tapi Paul tidak mau ikut dengannya. Dan yang ditemukan Danny hanyalah senter Matteo yang mengambang. Paul pun melemparkan kulit anaconda yang sudah berusia 34 tahun. Bisa jadi anaconda lah yang memakan Matteo, kata Paul. Paul bilang jika ular sebesar ini berharga sangat mahal. Makin curigalah Terry dan kawan-kawan. Terry ingin malam itu mereka menunggu Matteo yang mungkin aja hanya tersesat. Gary terkena iming-iming dari Paul yang mengatakan harga ular itu bisa mencapai 1 juta dolar. Karena Matteo tak kunjung muncul, mereka memutuskan pergi dari sana. Paul menembak monyet untuk dijadikan umpan menangkap anaconda. Terry yang mengetahui hal itu berusaha menghentikannya, tapi Gary sekarang sudah di pihak Paul. Gary mengatakan akan jauh lebih baik jika mereka membuat film saat Paul menangkap ular daripada mereka tidak menghasilkan apa-apa, dan pastinya itu akan jauh bernilai lebih besar. Ketika Danny mencoba melawan, Paul pun langsung mengancamnya. Kini Paul yang memegang kendali kapal. Anaconda berhasil terpancing dan memakan umpannya, tapi kail pengait tidak cukup kuat untuk menahannya. Anaconda pun mulai menyerang dan Gary akhirnya tewas. Paul berduka atas kematian Gary, tapi jatuhnya malah ngejek. Dennis menyalahkan Paul atas semua ini karena Paul lah yang membawa ular tersebut. Tapi Paul malah semakin semena-mena dan berbuat kasar. Di dalam laut terlihat anaconda dengan Gary di dalam tubuhnya. Saat larut malam, Terry mendatangi Paul yang sedang mengemudikan kapal. Terry berkata jika merekam film saat Paul menangkap ular adalah ide yang sangat bagus. Dan yang terjadi... Paul akhirnya tertangkap dan diikat. Mampus. Terry yang sudah melihat foto Matteo dan Paul menyadari bahwa ini semua hanyalah settingan, termasuk kapalnya yang rusak dan dia pura-pura terdampar. Warren mengajarkan Danny bagaimana cara mengemudikan kapal. Mereka pun melewati air terjun yang sangat indah dan kapal mereka tersangkut karang. Tidak ada pilihan selain mendereknya. Warren, Danny, dan Terry harus masuk ke air untuk menderek kapal agar bisa keluar dari sana. Salah wes. Ninggal Paul sendirian di kapal itu sudah jelas salah. Dennis akan membalas kematian Gary, tapi justru Paul lah yang membunuhnya. Paul berusaha melepaskan ikatannya dengan pisau yang dibawa oleh Dennis. Lalu anaconda pun mendatangi mereka. Warren memancing anaconda tersebut. Warren naik ke atas air terjun untuk berlindung. Sedangkan Paul sudah berhasil melepas ikatannya dan menghajar mereka berdua. Warren tidak bisa terselamatkan dan pohon pun tumbang menimpa kapal. Karena getaran itu, Stephen tersadar dan ketika Danny akan naik ke kapal, anaconda kembali menyerang. Terry pun akhirnya berhasil membunuhnya. Paul yang emosi pun akan menembak Terry karena dia sudah membunuh ular yang sangat berharga. Lalu yang terjadi... Stephen berhasil membius Paul. Setelah itu dia kembali pingsan.
Mereka pun sampai di sebuah gudang dan akan mengeceknya apakah ada bahan bakar di sana. Gudang tersebut sudah sangat rusak yang mungkin disebabkan oleh anaconda. Dan ketika mereka menemukan banyak drum bahan bakar, Terry dan Danny diikat oleh Paul dan disiram darah monyet untuk memancing anaconda. Paul pun bersiap menangkap anaconda yang sudah mendatangi mereka. Jaring tersebut tidak cukup kuat menahan amukan anaconda. Kini Paul yang menjadi incarannya. Mamam tuh ular mamam. Paul ditelan bulat-bulat, tapi anaconda ini masih menyerang Danny dan juga Terry. Ternyata gudang itu adalah sarang anaconda. Terry pun memancingnya dan Danny berhasil mengapak ekornya. Terry harus segera keluar melalui cerobong sebelum Danny meledakkan gudang tersebut. Anaconda berhasil dibunuh. Kayaknya ini suami istri sama yang mati sebelumnya. Tapi ketika mereka akan pergi dari sana, mereka semua berhasil selamat. Steven pun sudah sadar dan kondisinya sudah sangat membaik. Lalu terlihat suku Shirisama di sana, suku yang mereka cari-cari selama ini. Mereka bertiga pun akhirnya keluar dari tempat mengerikan tersebut. Dan buyar. Makanya Mbak Terry bikin film dokumenter budidaya lele aja biar aman. Intinya di sini Paul dan Matteo sengaja menjebak Terry dan kawan-kawan agar bisa menangkap anaconda hidup-hidup lalu dijual dengan harga yang sangat mahal. Pakai acara nyari ular di Amazon. Kebanyakan gaya akhirnya mampus ya kan? Ya wes segitu dulu ngalor kali ini. Aku Icang undur diri. Matur nuwun sekali dan sampai ketemu lagi.